Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memiliki, yang mengatur, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang hidup kekal terus-menerus dan mampu mengurus dirinya sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak pernah mengantuk, apalagi tidur. Karena mengantuk dan tidur ini adalah sifat yang lemah, yang hanya dimiliki oleh makhluknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Kita ini semua adalah milik Allah. Subhanallah. Kalau memuji Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak akan pernah ada habisnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dialah Rasulullah yang makamnya senantiasa diziarahi. Masjidnya tidak pernah sepi dari orang-orang yang ingin dekat dengan beliau. Kalau setelah wafatnya beliau, setelah perginya beliau, setelah tidak adanya beliau, banyak orang-orang yang mau dekat dengan beliau. Bagaimana ketika beliau itu masih ada? Subhanallah. Kepada kita yang mengaku cinta, yang mengaku senang, sudah sangat sepantasnya untuk memberikan pujian-pujian yang baik kepada Rasulullah. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dimuliakan Allah, hari ini ada satu bekal, insya Allah. Mudah-mudahan bekal ini punya manfaat untuk kita semua. Ada 7 kalimat penyelamat yang kalau seandainya kalimat-kalimat ini kita baca, kita amalkan, akan membuat kita mulia di sisi Allah dan di sisi para malaikat. Dan sebesar apapun dosa kita, Allah akan mengampuni. 7 kalimat penyelamat ini bukan kita tidak tahu, insya Allah kita tahu. Bahkan dari anak kecil sampai orang yang sudah tua renta, insya Allah tahu. Hanya seringkali lupa untuk dibaca. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dimuliakan Allah, kalimat penyelamat yang pertama ialah kalau kita mau melakukan sesuatu, maka kita ucapkan kalimat basmalah. Sesuatu yang didahului dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim berarti dia bersandar pada kekuasaan Allah, dia bersandar kepada kemahabesaran Allah, dan dia bertawakal kepada Rahman dan Rahimnya Allah yang miliki. Jadi jalannya lurus kalau pakai bismillah. Mau berbuat yang haram, malu karena sudah membaca basmalah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita selesai dari melakukan sesuatu, atau ketika kita baru saja mendapatkan satu nikmat yang halal, ingat, nikmat yang halal, tolong digarisbawahi. Hendaknya senantiasa mengucapkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ini diucapkan, ini menjadi cerminan bahwa kita senang bersyukur kepada Allah. Orang yang suka bersyukur, jalannya luas. Orang yang suka bersyukur, dunia ini pun menjadi sangat luar biasa luas. Orang yang jauh dari sifat-sifat syukur, seluas apapun dunia ini akan terasa sempit. Dan kalau orang tidak banyak bersyukur, hatinya pun menjadi tidak tenang. Sering sakit kalau orang yang tidak banyak bersyukur. Kalau banyak bersyukur, insya Allah selalu sehat. Kalimat yang ketiga, ketika kita mau berjanji, kalimat insya Allah itu jauh lebih baik untuk diucapkan terlebih dahulu. Tapi maaf, sekarang ini kalimat insya Allah seringkali tidak dapat dipercaya. Sebab apa? Karena sebagian dari kita yang mempermainkannya. Sebagai contoh, ada anak yang mulai hilang kepercayaan kepada orang tuanya. Karena apa? Begitu anaknya meminta, "Pak, nanti kalau saya naik kelas, tolong belikan sepeda ya." Bapaknya menjawab, "Insya Allah nak." Tapi insya Allahnya tidak pernah dibelikan. Jadi anaknya tidak percaya lagi. Jadi kadang kita yang membuat kalimat insya Allah ini menjadi tidak baik. Kalimat yang keempat ialah istighfar. Ketika kita melakukan kekeliruan, maka cepat-cepat membaca Astaghfirullahaladzim. Ini cerminan manusia pandai. Dengan kata lain, apabila kita berbuat zalim, segera cepat-cepat untuk istighfar. Mohon ampun pada Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah. Kalimat penyelamat yang kelima, ketika kita dihadapkan dengan satu kesulitan, maka bacalah haulaka, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan apapun kecuali yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang keenam, ketika kita dihadapkan dalam suatu musibah, maka kita membaca kalimat istirja. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita sering membacanya, ini akan mengajarkan kita untuk selalu ikhlas. Artinya, ketika kita diambil sesuatu yang kita miliki oleh Allah, kita harus yakin bahwa ini memang datang dari Allah. Atau kalaupun diberikan kepada kita, sifatnya hanya sementara. Ketika kita innalillah, 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 sesungguhnya ini datang dari Allah, datang dari Allah, datang dari Allah, dan akan kembali kepada Allah, maka kita akan menyerahkan segala urusan ini kepada Allah. Kalimat penyelamat yang terakhir Bapak Ibu dan anak-anakku ialah banyak-banyaklah untuk berzikir. Apa makna zikir? Makna zikir adalah mengingat, tentu saja mengingat kepada Allah. Banyak-banyaklah berzikir dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah kalimat zikir yang terbaik. Subhanallah, demikian tadi 7 kalimat penyelamat yang sering dianggap remeh, sering kali dianggap sepele, tapi mempunyai nilai yang sangat dahsyat.
gampang untuk diingat tapi suka lupa untuk dibaca. Semoga kita termasuk orang yang insya Allah selalu mencari ketenangan di sisi Allah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Demikian tadi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.